Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sesuai dengan penugasan dari Ibu dosen Alpati yang menyampaikan bahwa setiap kelompok harus membuat semacam makalah review jurnal terkait dengan manajemen keuangan. Maka kami dari tim kelompok 5 menyampaikan review jurnal manajemen keuangan internasional terkait dengan analisis pengelolaan valuta asing profitabilitas di PT Garuda Indonesia Tbk. Kelompok kami berlima ini terliputi Ibu Ika Rahmatika, Pak Iqbal Ansori dan saya sendiri. Kemudian dibimbing oleh dosen Ibu Dr. Alpati Manggabarani MM. Kemudian selanjutnya, Pak. Jadi identitas jurnal, nama penulis Ahsanul Haq, Andir Muniroh, kemudian judulnya adalah analisis pengelolaan valuta asing terhadap profitabilitas PT Garuda Indonesia Tbk. Instansinya Universitas Pakuan Bogor, nama penerbit jurnal Unpad, ISSN 2002 40159. Selanjutnya. Nah, sebagai pendahuluan bahwa Garuda Indonesia ini adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang memiliki konsep sebagai full service airlines. Kemudian pada akhir tahun 2013, Garuda Indonesia memiliki total aset sebesar 2 miliar ya 953.784.952. Kewajibannya adalah 1,8 miliar US dollar dengan ekuitas sebesar 1,1 miliar US dollar. Nah, selanjutnya bahwa saat ini nilai tukar rupiah terus melemah dan bahkan hingga mencapai level di atas Rp12.000 per dolar AS pada tahun 2013. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada penelitian dan pembahasan tentang transaksi exposure. Apabila transaksi exposure ini terjadi, maka perusahaan akan menghadapi kerugian dan mengalami gangguan terhadap penerimaan usaha serta kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang segera jatuh tempo. Baik, selanjutnya Pak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengelolaan valuta asing pada PT Garuda Indonesia Tbk, kemudian untuk mengetahui profitabilitas khususnya laba rugi setelah kurs PT Garuda Indonesia Tbk, dan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan valuta asing terhadap profitabilitas khususnya laba rugi selisih kurs PT Garuda Indonesia Tbk. Ini masih Mbak ini? Masih ya? Nah, landasan teori dari valuta asing adalah merupakan mata uang asing yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Oke. Selanjutnya, Pak. Nah, fungsi pasar antara lain fungsi pasar falas antara lain adalah transfer daya beli, transfer purchasing power sangat diperlukan terutama dalam perdagangan internasional dan transaksi modal yang biasanya melibatkan pihak-pihak yang tinggal di negara yang memiliki mata uang yang berbeda. Kemudian penyedia kredit, pengiriman barang antar negara dalam perdagangan internasional membutuhkan waktu. Oleh karena itu harus ada suatu cara untuk membiayai barang-barang dalam perjalanan pengiriman barang, termasuk setelah barang sampai ke tempat tujuan yang biasanya memerlukan beberapa waktu untuk kemudian dijual kepada pembeli. Yang ketiga adalah mengurangi risiko valuta asing. Importir mengharapkan memperoleh keuntungan dalam usaha perdagangan dalam kondisi normal dari kemungkinan risiko yang tidak diperkirakan, misalnya terjadinya perubahan kurs yang tiba-tiba sehingga mempengaruhi besarnya keuntungan yang telah diperkirakan. Jadi rasio profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Kasmir, tahun 2008, rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencapai keuntungan. Oke, selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Yasin. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Ika Rahmatika, dengan tujuan dan manfaat rasio profitabilitas, yaitu bagi perusahaan maupun luar perusahaan sebagai berikut. Yang pertama,
mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Selanjutnya yang keempat, menilai berapa besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Dan yang terakhir, mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Selanjutnya, terkait metodologi penelitian dari review jurnal, penulis menggunakan metode simulasi atas alternatif metode lindung nilai kurs valuta asing yang tersedia di Indonesia. Langkah analisis pengelolaan valuta asing terhadap profitabilitas GEA yang pertama, yaitu mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perubahan kurs valuta asing di masa depan dengan melakukan analisis pergerakan kurs falas dan analisis tren atau time series. Yang kedua, mengidentifikasikan transaksi yang menggunakan kurs valuta asing, yaitu dengan telaah atas jenis-jenis falas yang digunakan objek penelitian. Yang ketiga, yaitu menghitung hak dan kewajiban yang didominasi dengan valuta asing. Yang keempat, mengidentifikasi net position exposure valuta asing. Terakhir, yaitu mengidentifikasi kurs spot dan estimasi kurs forward, swap, dan call option pada saat aset dan atau liabilitas dalam bentuk falas akan jatuh tempo. Yang keenam, yaitu menghitung estimasi jumlah penerimaan atau pengeluaran dalam bentuk rupiah terhadap hak dan kewajiban dalam bentuk valuta asing apabila yang pertama menggunakan instrumen call option, yang kedua menggunakan instrumen forward market, yang ketiga menggunakan instrumen currency swap. Dan yang terakhir ketujuh, membandingkan penghasilan atau beban neto dalam bentuk valuta lokal dari simulasi penerapan ketiga instrumen di bawah. Selanjutnya dari hasil dan pembahasan pada review jurnal, pengelolaan valuta asing, program lindung nilai hutang atau piutang falas GEAA, sejak tahun 2014-2015, GEAA telah melakukan kontrak lindung nilai falas sebagai berikut. Pada tahun 2014, GEAA memiliki kontrak cross currency swap atau CCS dengan Bank Negara Indonesia. CCS ini dirancang sebagai arus kas lindung nilai yang dapat memitigasi perubahan mata uang fungsional setara arus kas terkait dengan pinjaman Indonesia Exim bank dalam mata uang rupiah akibat perubahan forward rate. Pada tahun 2015, GEAA melakukan kontrak lindung nilai atau hedging dengan 3 bank, yaitu PT Bank Negara Indonesia atau BNI, PT Bank CIMB Niaga atau BNGA, dan Standard Chartered Bank Indonesia dengan nilai 1 triliun. Pada April 2015, GEAA melakukan transaksi lindung nilai atau hedging valuta asing senilai 1 triliun dengan 4 bank, yaitu Bank Internasional Indonesia, Bank Mega, ANZ Indonesia, dan Standard Chartered Bank Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Iqbal. Terima kasih Mbak Ika. Kemudian tujuan dari kontrak lindung itu sendiri adalah untuk memitigasi resiko yang dapat terjadi akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar dan sebaliknya. Kemudian evaluasi strateginya dari lindung nilai ini adalah pemanfaatan cross currency swap atau CCS untuk melindungi pembayaran kewajiban hutang kontraktual, sindikasi bank dan obligasi perusahaan memperoleh laba selisih sebesar 29.770 US dollar. Kemudian evaluasi kemungkinan pengembangan lindung nilai falas. Berdasarkan hasil penelitian dari 11 valuta operasional GEAA yang perlu mendapatkan penelitian utama adalah rupiah dan yen dengan pertimbangan sebagai berikut.
sebagai nominasi terhadap transaksi perusahaan, kemudian juga sebagai estimasi dampak terhadap laba setelah pajak. Lalu berikutnya adalah jumlah valuta yang perlu dilindung nilai. Jumlah falas yang segera diperlukan untuk membayar kewajiban yang segera jatuh tempo, tercermin pada utang jangka pendek. Next. Kemudian metode lindung nilai untuk melindungi jumlah kewajiban pembayaran dan hak penerimaan dalam valuta asing. Secara teoritis, perusahaan dapat melakukan pembelian atau penjualan falas dengan menggunakan yang pertama kontrak forward, kedua kontrak future, yang ketiga kontrak option, call and put option. Tolak ukur pemilihan metode lindung ini adalah besarnya premi atau beban kontrak lindung nilai yang akan dilakukan tidak lebih besar dari kontrak lindung nilai berdasarkan metode cross currency swap GAA pada saat ini, yaitu berkisar 2% sampai 3%. Di dalam jurnal ini kelebihannya kalau pembahasannya itu secara terinci menggunakan perbandingan sebelum dan sesudah metode digunakan, juga ada perbandingan dari tahun sebelumnya dengan tahun yang berjalan. Kemudian evaluasinya pun dilakukan secara bertahap. Kemudian kekurangannya, teori yang disajikan masih terbatas, teori tentang lindung nilai ini juga pembahasannya masih sedikit. Kemudian ada ketidakkonsistenan singkatan dari GAA, yaitu dari bahasa Inggris Garuda Indonesia Airways, dan GAA, yaitu dari Indonesia Stock Exchange untuk PT Garuda Indonesia. Kesimpulannya pengelolaan valuta asing PT Garuda Indonesia Persero Tbk sebelum tahun 2014 belum memiliki kebijakan yang berkaitan dengan risiko nilai tukar. Namun pada tahun 2014 Garuda Indonesia sudah menandatangani kontrak cross currency swap CSS dengan Bank Negara Indonesia. Kemudian perkembangan profitabilitas laba rugi selisih kurs PT Garuda Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2014 mengalami kerugian selisih dengan pemanfaatan cross currency swap untuk melindungi pembayaran kewajiban hutang kontrak aktual tadi, menyebabkan ada kenaikan laba dari selisih kurs ini. Kemudian yang ketiga, pengelolaan valuta asing PT Garuda Indonesia, metodenya itu dapat digunakan sebagai alternatif dengan aktivitas lindung nilai adalah kontrak forward dan option. Kemudian sarannya, perusahaan tetap menerapkan lindung nilai secara natural terhadap kurs valuta asing yang memiliki korelasi negatif terhadap US dollar, dan sebaliknya perusahaan lebih meningkatkan kinerja keuangan khususnya dalam pengelolaan valuta asing dengan melakukan studi dan mentoring pergerakan kurs dan menggunakan instrumen keuangan lain untuk hedging seperti forward, dan melakukan kerjasama dengan bank atau lembaga keuangan asing yang menawarkan cost of hedging yang lebih kompetitif. Demikian pemaparan review untuk jurnal kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.